Oke, salam rahayu yang Jati Kusumo. Mudah-mudahan yang sehat selalu ya. Terima kasih, salam rahayu ya. Saya untuk kesekian kalinya para Facebooker yang saya muliakan, saya yang mengucapkan terima kasih kepada Mas Hendro dan adik-adik yang sangat aktif dan proaktif terhadap sosial kemasyarakatan di Republik Indonesia itu, karena terbukti bahwa dengan saya dicuatkan di Facebook, gayung bersambut sahabat-sahabat saya baik dari Banten, dari luar pulau, Banyuwangi sampai ke timur sana, semua lalu kontak lagi. Hanya saya merasa prihatin, beliau-beliau yang sebaya dengan saya umumnya itu maaf ngomongnya, kondisinya saya sudah bisa membayangkan ya. Dan kemarin juga dikurangi lagi seorang marhenis yang tidak pernah lelah sampai detik terakhir, Pak Pujiono di Singosari. Saya yakin bahwa jasmaninya yang selama ini mengabdi demi kepentingan nasionalisme Indonesia akan kembali diterima dengan layak. Oleh karena itu saya yakin seyakin-yakinnya beliau akan bertempat di tempat suci sebagaimana yang didambakan manusia pada umumnya. Terima kasih. Kelihatannya ada sesuatu hal yang baru, Mas Hendra. Ini apa kira-kira yang mau diadili? Iya, yang Jati Kusumo. Yang paling pertama begini, ada pertanyaan dari saya secara pribadi itu begini. Benarkah Bung Karno itu merupakan sosok yang sakti? Karena kalau kita lihat ya, negara yang baru merdeka 10 tahun, terus kemudian berani mengundang tokoh-tokoh sangat luar biasa seperti Jawaharlal Nehru, Gamal Abdul Nasir di tahun 55 itu kan, dan diundang ke kota yang kecil di Bandung. Ada Mao Zedong itu kan, bapak atau negarawan ya, bapak bangsa seluruh dunia lah bahasanya. Itu beliau mau datang semuanya. Monggo, yang jadi bagaimana menanggapi hal itu? Ya, kebetulan saya berpolitik itu sejak umur 34 tahun kira-kira ya. 34 tahun sudah berpolitik. Guru politik saya terutama bapak saya. Bapak saya itu asmo nama Noto Karni, masih Trah dari Dalem Solo. Ibu saya Suyi dari Jogja. Nah, ibu saya itu cantik sekali, cantik kayak Jepang gitu. Pada waktu melahirkan saya, ibu itu masih umur 14 tahun. Jadi waktu saya masih bayi, ibu tuh masih senang main-main sama temennya gitu. Tadi saya tuh pertumbuhan fisik saya agak terlambat, makanya dulu sebelum sekolah itu saya kalau jalan tuh pakai pupu ini, ngesot ketepok gitu. Dan kalau saya dimarahi sama ibu, saya lari ke nenek saya, kira-kira 500 meter dari rumah saya di desa Papungan Kanigoro sana. Ya jalan turut kebun gitu pakai pupu ketepok jati lede gitu ya. Itu artinya kenapa kok bapak saya jadikan guru politik, karena beliau pada waktu saya masih umur 3 tahun itu Belanda itu mau masuk ke desa Papungan, mungkin mau menyerang TGP atau TRIP ya, yang waktu itu mau bergeser ke daerah Kanigoro. Nah terus bapak ngambil saya masih main-main, ayo perang gitu. Saya nggak ngerti perang itu ya, seneng aja, mungkin kayak apa ya, perang-perangan kecil kan, perang-perang pakai debok itu ya, Dan pada waktu itu bapak itu mempunyai pusaka. Pusaka itu kalau sekarang mungkin orang menyebut buntut cumi. Panjangnya kira-kira sekian buntut cumi itu, tapi mata pisaunya itu ada 3 belimbing gitu ya. Nah inilah yang sekarang saya taruh di dalam tongkat ini. Ini kalau dilempar sekian itu saya lepas, ada pedang, ada pedangnya. Ada pedangnya, hanya untuk mengikatkan saja bahwa bapak saya itu seorang pejuang. Dan kalau bapak saya menggerakkan masyarakat selingkup kira-kira desa ya, desa Papungan, lalu Gaprang dan
Tegarrejo ya. Kalau saya mencoba teori itu saya terapkan dalam forum nasional ya. Satu, waktu itu yang ada hanya keberanian. Yang kedua, harus berani berkorban, baik harta atau nyawa. Yang ketiga, komunikasi sebelumnya, sebelum komando itu dipukul, tong ayo berangkat, gitu kan mesti keliling dulu lah. Iya. Kenapa kok saya diajak Bapak setiap malam Jumat atau apa, atau setiap ada orang kumpul, dikumpulkan di kampung-kampung, di RT RW, datang keliling. Waktu itu belum ada RT RW, pokoknya ke tempat sepuh-sepuh gitulah. Dari situlah saya mengambil kesimpulan bahwa untuk mengkondisikan situasi nasional ini harus mempunyai kekuatan di daerah-daerah. Inilah yang selanjutnya teori ini saya gunakan untuk menumbangkan sistem yang waktu itu nyimpang dari cita-cita kemerdekaan, yaitu sistemnya Orde Baru ya. Yang kedua, setelah itu saya itu pernah pengen dibunuh oleh bapak saya. Aneh itu. Saya itu anak laki satu-satunya, waktu itu adik saya sampai ke 5 itu putri-putri semua. Nah, bapak itu keras banget membimbing putranya itu. Kalau saya keluyuran tidak ada artinya, kalau saya tidak belajar, kalau saya tidak tekun, pecut kuda itu duer gitulah. Kalau saya sih tidak apa-apa, laki-laki. Adik-adik saya yang wanita-wanita itu sekarang masih hidup, adik-adik saya. Tapi pernah di cambuk gitu? Iya, adik-adik saya wanita-wanita itu kalau hanya pergi main-main gateng, main-main tidak belajar di rumah, tidak gini, itu cambuk kuda itu duer lah. Saya kan kasihan. Suatu saat di depan rumah, mungkin masih tidak pernah ke Papungan ya, dulu yang pendopo depan tuh dulu halaman gitu, luas gitu. Terus saya cucul baju saya, saya uculi sampai mudo belecet gitu, masih kecil. Pak, udah Pak, Bapak tolong dipecuti saya sampai mati Pak, pokok jangan adik-adik saya. Saya gitu kan bapak saya, bapak baru nangis rangkul saya. Sejak itu bapak itu jadi orang sabar, padahal bapak itu seorang pemberani. Saya ngerti bahwa bapak keras terhadap putranya itu karena pengen anak-anak bendanya besok itu jadi orang ya, tidak pengen seperti yang lainnya. Bapak bukan kok, bapak itu keluarga dalam keraton Solo, diberi haknya untuk pulang ke sana juga tidak mau. Sangat hormat kepada anak-anak muda. Kalau tahu anak muda resik gitu pasti, Gus mau kemana Gus? Ayo mampir, sudah dar apa durung? Mama yuk sarapan. Mesti kalau ketemu orang ngerokok saku, ngambil rokok dulu, jangan sampai keduluan orang diberi rokok, rokoknya disampaikan dulu. Jadi bapak saya itu seorang nasionalis ya. Terus pada waktu Belanda mau merebut kembali ke Indonesia ini, di Blitar itu mulai bergerak menghancurkan Normal School SMA 1 yang sekarang itu SMA 1 dekat lapangan. Itu kebetulan kepala sekolahnya itu kakek saya, Raden Karto Wibowo, itu kepala sekolahnya sana. Dan Bung Karno waktu kecil di rumah kakek itu, di rumah kakek itu Bung Karno waktu kecil itu. Nah terus karena kakek saya itu koleksi bukunya besar sekali, banyak gitu, besar. Dari sana Bung Karno waktu kecil belajar segala macam, terus sekolah di Surabaya, seterusnya sampai yang terakhir saya ya boleh dikata belajar politik itu ke Bung Karno. Pertama dari bapak, kejujurannya, keberaniannya, dan ketulusannya. Kedua dari Bung Karno, karena nggak tahu siapa yang bisi saya, wong grencete hati ya. Saya harus jadi orang pinter gitu ya. Untuk pinter, kalau saya sekolah, duit dari mana? Wong bapak saya itu hanya jual beli kambing di pasar aja waktu itu. Jual beli kambing di pasar, sama apa, jual daging kambing, ladeni ke warung-warung kan, itu keliling. Saya juga ikut menjajakan ibu saya, keliling bawa. Jadi kalau jam 3 pagi itu bangun meceli istilahnya bedah ya. Kambing itu misalnya 100, nanti kalau jadikan satu bungkus, per bungkus sekian,
itu nanti hasilnya akan sekian gitu. Jadi saya mulai kecil itu ikut ibu saya dagang ya, lalu ngeriditkan jaret di desa Gaprang Selatannya tuh keliling, saya masih kecil. Saya ingat, makanya sampai sekarang rumah-rumah saya juga banyak patung-patung ya, karena waktu kecil di Gaprang itu ada 2 patung, patung laki dan perempuan sangat vulgar sekali. Itu sebenarnya teori yang sangat bagus sekali. Kalau orang tidak ngerti, sayang yaitu rusak mukanya, mungkin tahun 65 itu banyak dirusak oleh masyarakat yang tidak ngerti ya, jadi trepes gitu. Sebenarnya 2 patung laki perempuan sangat vulgar itu adalah memberi pendidikan kepada kita bahwa kita diciptakan laki perempuan itu memang ada makna dan ada maksudnya untuk serasi, selaras dan seimbang, karena kita harus yakin terhadap Sang Maha Pencipta, lalu yakin bahwa Tuhan bersinar di dalam tubuh kita. Makanya disebut Gaprang. Go itu adalah sinar halus, perang itu adalah ketemu. Jadi laki perempuan itu memang sudah ditakdirkan untuk saling ketemu supaya ngerti tentang fungsi, makna dan peranan Tuhan karena bersinar di dalam tubuh manusia. Nah inilah, maka dari itu di dalam kitab kurang lebih bunyinya, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Betul. Dan kuciptakan wanita, jadikanlah istri-istrimu. Maaf ini bukan kok lalu semua harus jadikan istri, artinya gandengannya. Karena laki-laki hidup sendiri pun tidak akan mungkin dunia itu akan terbangun. Dan wanita hidup sendiri pun tidak mungkin dunia itu akan terbangun dengan baik. Karena keseimbangan inilah ada sesuatu perasaan yang selaras dengan nuansa alam. Nah itu. Yang kedua, ternyata yang terakhir yang harus saya laksanakan itu pada waktu Bung Karno itu nyekar Mbah Putri sama Mbah Kakung ya di Bendogrit sana. Waktu itu kelihatannya Bung Karno sudah sadar kalau akan ada peristiwa 65, karena waktu itu tahun 63 Bung Karno telepon sama Ibu Bu Wardoyo, yuk Jati joleh-dolen, aku somben nyadran gitu. Jadi nyadran itu istilahnya nyekar itu nyadran gitu. Terus ibu nimbali saya, kamu jangan kemana-mana, Bung Karno mau rawuh sini, gitu kamu derek nyekar Yangkung Yang Putri. Aku ngono. Terus waktu nyekar itu, di situ ada peristiwa yang menurut saya selama ini hanya 1 kali itu peristiwa saya alami. Upacara itu yang memimpin Ibu Sati dari Bali, ya wanita. Sebelum upacara ada saji-saji, terus Ibu Sati bilang begini. Nanti ya kalau ada lalat hijau 2 yang datang, tolong jangan digusah. Karena itu lalat hijau yang datang 2 yang gede-gede itu adalah akan melihat kira-kira sesaji-sesaji ini sudah cukup atau belum gitu. Yang kedua, kalau tanah ini nanti bergetar, itu jangan kemana-mana. Berarti doa kita diterima oleh alam gitu ya. Setelah itu betul ada lalat hijau gede, biasanya nggak seperti itu. Lalat hijau ya seperti itulah ya, seperti biasanya. Tapi itu gue agak gede, ngomong gitu. Terus saya diem aja. Terus tanah itu bergerak. Nah, saya itu mau berdiri. Karena apa? Di Bendogrit itu kan lereng Gunung Kelut. Jangan-jangan nanti Gunung Kelut meletus gitu loh ya. Nah, saya sudah pernah diselamatkan Gunung Kelut saya itu. Betul. Pernah diselamatkan Gunung Kelut. Waktu itu saya sudah kuliah di Malang ya, sudah gede. Terus saya ngajak teman saya, ayo ini kan vakansi, bagaimana kalau kita kemah di Gunung Kelut ya 1 minggu sambil bedak sesuatu yang kita senangi, mencari sesuatu yang kita senangi. Ya wes gitu. Udah masang kemah terus perawan. Bisa untuk perawan, kawahnya itu kira-kira cuma 6 meter diameternya gitu, 6 meter. Begitu baru naik perahu gitu, ada tukang gedeknya. Teman-teman saya tipu. Waduh, lupa saya harus melaksanakan skripsi di fakultas ini.
Kalau enggak saya nanti sadis gitu. Iya. Akhirnya saya jawab, lu katanya seminggu. Gampang, nanti setelah pulang besok sini lagi Om. Iya. Kemahnya ditinggal nggak apa-apa. Saya bobot nyetir sendiri. Sampai di Wlingi ada sawah dekat rel ya. Itu kan kelihatan Gunung Kelud, jeblos Mas. Loh, saya dikuaplok sama temen. Tuh, lu apa ngaplok? Lu, kowe kok roh lah Gunung Kelud jeblos. Ya karena saya itu selalu dekat dengan alam gitu. Alam getarkan saya untuk harus pergi ya harus pergi, udah gitu. Itu masih hidup semua teman-teman itu. Sekarang menjadi dosen di UB ada, di Anu ada, punya gelar profesor juga gitu di sana ya. Jadi kedekatan dengan alam itu sangat penting sekali. Nah, dari Bung Karno pada waktu itu terus duduk, saya mau berdiri dicegah. Okay. Mau kemana? Nah, aku menengah nggak jawab gitu. Cat, kowe kelas piro? Dalam kelas 3 Semeang. Ya wis, kowe sekolah sing sregep ya. Sekolah sing sregep kowe kudu lulus iki kok. Lah wis lulus, kowe pindah ning Jakarta, terusne perguruan tinggi ning Jakarta sama biar diajarin dalang yang baik oleh Pak Gito Swoko. Gito Swoko itu dalang wayang kulit, wayang Purwo, dalangnya Bung Karno dari Kademangan Blitar sana.